Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu pengertian standar penilaian menurut Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan disebutkan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, objektif, berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilaian. Yang kedua, terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Yang ketiga, ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Kemudian yang keempat, transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Kemudian yang kelima, akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Yang keenam, edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Baik, materi selanjutnya yaitu standar penilaian oleh satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 PP 19 tahun 2005 bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dengan mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik. Standar penilaian oleh satuan pendidikan ini terbagi dua. Yang pertama, standar penentuan kenaikan kelas. Yang pertama, pada akhir tahun pelajaran satuan pendidikan menyelenggarakan ulangan kenaikan kelas. Yang kedua, satuan pendidikan menetapkan standar ketuntasan belajar minimal atau SKBM pada setiap mata pelajaran. SKBM tersebut harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Selanjutnya yang ketiga, satuan pendidikan menyelenggarakan rapat dewan pendidik untuk menentukan kenaikan kelas setiap siswa. Kemudian yang kedua, pembagian dari standar penilaian oleh satuan pendidikan tadi, yang bagian nomor 2 dan terbagi. Yang pertama, pada akhir jenjang pendidikan, satuan pendidikan menyelenggarakan ujian sekolah pada sekelompok mata pelajaran IMTEX. Yang kedua, satuan pendidikan menyelenggarakan rapat dewan pendidik untuk menentukan nilai akhir peserta didik pada A. Kelompok mata pelajaran akhlak agama dan akhlak mulia. Selanjutnya, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Kemudian, kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk menentukan kelulusan. Satuan pendidikan menentukan kelulusan peserta didik berdasarkan kriteria kelulusan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 72 Ayat 1 yang menyatakan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran jasmani,
olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya, lulusan ujian sekolah atau madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lulusan ujian nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Helmi. Sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan tentang standar penilaian oleh pendidik. Menurut BSNP, standar penilaian oleh pendidik terdiri dari 5 standar. Yang pertama yaitu standar umum penilaian. Standar umum penilaian adalah ketika seorang guru melakukan penilaian, maka ia harus mengacu pada standar umum penilaian. Menurut BSNP, standar umum penilaian mencakup 11 prinsip. Yang pertama yaitu pemilihan teknik penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran serta jenis informasi yang ingin didapat dari peserta didik. Kemudian, informasi yang dihimpun mencakup ranah-ranah yang sesuai dengan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, informasi mengenai perkembangan perilaku peserta didik dilakukan secara berkala pada kelompok mata pelajaran masing-masing. Yang keempat, pendidik harus selalu mencatat perilaku siswa yang menonjol, baik yang bersifat positif maupun negatif dalam buku catatan perilaku. Yang kelima, pendidik melakukan sekurang-kurangnya 3 kali ujian harian menjelang ulangan tengah semester, kemudian dan 3 kali menjelang ulangan akhir semester. Yang keenam yaitu pendidik harus menggunakan teknik penilaian yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, pendidik harus selalu memeriksa dan memberi balikan kepada peserta didik atas hasil kerjanya sebelum memberikan tugas lanjutan. Yang kedelapan, pendidik harus memiliki catatan kumulatif tentang hasil penilaian untuk setiap siswa yang berada di bawah tanggung jawabnya. Pendidik harus pula mencatat semua kinerja siswa untuk menentukan pencapaian kompetensi siswa. Yang kesembilan adalah pendidik melakukan ulangan tengah dan akhir semester untuk menilai penguasaan kompetensi sesuai dengan tuntutan dalam standar kompetensi dan standar lulusan. Yang ke-10 adalah pendidik yang diberi tugas menangani pengembangan diri harus melaporkan kegiatan siswa kepada wali kelas untuk dicantumkan jenis kegiatan pengembangan diri pada buku laporan pendidikan. Yang ke-11 adalah pendidik menjaga rahasia pribadi siswa dan tidak disampaikan pada pihak lain tanpa seizin yang bersangkutan, baik orang tua maupun wali murid. Standar penilaian oleh pendidik yang kedua yaitu standar perencanaan penilaian oleh pendidik. Menurut BSNP, standar ini terdiri dari 7 prinsip. Yang pertama yaitu pendidik harus membuat rencana penilaian secara terpadu dengan silabus dan rencana pembelajarannya. Perencanaan penilaian setidaknya meliputi komponen yang akan dinilai, teknik yang akan digunakan, serta kriteria pencapaian kompetensi. Yang kedua yaitu pendidik harus mengembangkan kriteria pencapaian kompetensi dasar sebagai dasar untuk penilaian. Yang ketiga, pendidik menentukan teknik penilaian dan instrumen penilaiannya sesuai dengan indikator pencapaian KD. Yang keempat, pendidik harus menginformasikan seawal mungkin kepada peserta didik tentang aspek-aspek yang akan dinilai dan kriteria pencapaiannya. Yang kelima, pendidik menuangkan seluruh komponen penilaian ke dalam kisi-kisi penilaian. Yang keenam, pendidik membuat instrumen berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat dan dilengkapi dengan pedoman penskoran sesuai dengan teknik penilaian yang digunakan. Yang ketujuh, pendidik menggunakan acuan kriteria dalam menentukan nilai siswa. Standar penilaian oleh pendidik yang ketiga yaitu standar pelaksanaan penilaian oleh pendidik. Menurut BSNP, standar pelaksanaan penilaian oleh pendidik terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama yaitu pendidik melakukan kegiatan penilaian sesuai dengan rencana penilaian yang telah disusun di awal kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pendidik menganalisis kualitas instrumen yang mengacu
pada persyaratan, instrumen, serta menggunakan acuan kriteria. Yang ketiga, pendidik menjamin pelaksanaan ulangan dan ujian yang bebas dari kemungkinan terjadi tindak kecurangan. Yang keempat, pendidik memeriksa pekerjaan peserta didik dan memberikan umpan balik dan komentar yang bersifat mendidik. Yang ke standar penilaian oleh pendidik yang keempat yaitu standar pengolahan dan pemaparan hasil penilaian. Menurut BSNP, standar ini terdiri dari 7 prinsip. Yang pertama yaitu pemberian skor untuk setiap komponen yang dinilai. Yang kedua, penggabungan skor yang diperoleh dari berbagai teknik dengan bobot tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penentuan satu nilai dalam bentuk angka untuk setiap mata pelajaran, serta penyampaian kepada wali kelas untuk ditulis dalam buku laporan pendidikan masing-masing siswa. Yang keempat, pendidik menulis deskripsi naratif tentang akhlak mulia, kepribadian, dan potensi peserta didik yang disampaikan kepada wali kelas. Yang kelima, pendidik bersama wali kelas menyampaikan hasil penilaiannya dalam rapat dewan guru untuk menentukan kenaikan kelas. Yang keenam, pendidik bersama wali kelas menyampaikan hasil penilaian kepada rapat dewan guru untuk menentukan kelulusan peserta didik pada akhir satuan pendidikan dengan mengacu pada persyaratan kelulusan satuan pendidikan. Yang ketujuh, pendidik bersama wali kelas menyampaikan hasil penilaiannya kepada orang tua atau wali murid. Standar penilaian oleh pendidik yang terakhir yaitu standar pemanfaatan hasil penilaian. Menurut BSNP, standar ini terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama yaitu pendidik mengklasifikasikan siswa berdasarkan tingkat ketuntasan pencapaian standar kompetensi SK atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, pendidik menyampaikan balikan kepada peserta didik tentang tingkat capaian hasil belajar pada setiap KD, disertai dengan rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan. Yang ketiga, bagi siswa yang belum mencapai standar ketuntasan, pendidik harus melakukan pembelajaran remedial agar setiap siswa dapat mencapai standar ketuntasan yang dipersyaratkan. Kemudian yaitu yang keempat, kepada siswa yang telah mencapai standar kelulusan yang dipersyaratkan dan dianggap memiliki keunggulan, pendidik dapat memberikan pelayanan pengayaan. Yang kelima, prinsip yang terakhir yaitu pendidik menggunakan hasil penilaian untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan pembelajaran dan merencanakan berbagai upaya tindak lanjut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.